Halo, selamat datang. Coba deh, pernah nggak Anda pas lagi lewat jembatan, atau lihat atap stadion, atau mungkin menara listrik, terus mikir, gimana caranya ya, struktur yang kelihatannya rumit dan bolong-bolong gitu bisa sekuat itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia rekayasa yang sebenarnya ada di mana-mana, tersembunyi tepat di depan mata kita. Coba deh lihat lengan boom lift yang panjang dan kelihatan rumit ini. Ramping banget kan? Tapi pertanyaannya, kok bisa ya kerangka yang kayak jalinan batang-batang kurus ini kuat banget? Kuat buat nahan beban pekerjaannya, peralatannya, bahkan hembusan angin kencang di atas sana tanpa patah atau bahkan bengkok sedikit pun. Gimana caranya? Nah, semua itu derek, jembatan, atap stadion ternyata punya satu kesamaan. Jawabannya ada di satu prinsip desain yang sama. Sebuah struktur yang kelihatannya simple tapi jenius dan kuatnya luar biasa. Dan ya, struktur inilah yang akan kita bedah sama-sama hari ini. Oke, langsung aja kita mulai. Di bagian pertama ini, kita akan lihat elemen apa sih yang jadi bahan rahasia di semua struktur raksasa yang tadi kita sebutin. Ini nih yang namanya rangka atap, atau dalam bahasa tekniknya, truss. Pasti sering lihat kan, mungkin di loteng rumah atau di atap-atap gedung besar. Pola segitiga-segitiga ini bukan buat gaya-gayaan loh. Ini adalah cara yang super efisien buat nyalurin semua beban atap, entah itu berat gentengnya sendiri, tekanan angin, atau bahkan beban salju, langsung ke dinding penopang bangunan. Jadi bebannya terdistribusi dengan rata. Nah, pola yang sama juga kita lihat di jembatan. Bentuk-bentuk geometris yang diulang-ulang ini yang ngasih kekuatan luar biasa. Makanya jembatan bisa membentang jauh banget sambil nahan beban kendaraan yang lewat di atasnya. Dan kita balik lagi ke derek. Coba perhatiin lengannya. Kelihatannya kan cuma kayak jaring-jaring bolong, ringan gitu. Tapi justru karena struktur rangka inilah, lengannya jadi super kuat dan kaku. Cukup kuat buat ngangkat beban yang berkali-kali lipat lebih berat dari dirinya sendiri. Keren kan? Jadi, apa sih rahasianya? Kenapa bisa sekuat itu? Jawabannya, ternyata ada di satu bentuk geometris yang sangat sederhana. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Apa sih batu bata paling dasar dari semua struktur hebat ini? Kalau secara definisi buku teks, ya ini dia. Rangka batang atau truss itu adalah struktur yang isinya cuma batang-batang lurus yang disambungin di ujung-ujungnya. Simple banget kedengarannya ya. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan ini ada prinsip geometri yang powerful banget. Dan ini dia rahasia utamanya, segitiga. Kenapa segitiga? Coba bayangin bentuk persegi. Kalau kita dorong dari samping, gampang kan jadi melayot, jadi bentuk jajar genjang. Nah, kalau segitiga, coba aja. Nggak akan bisa. Segitiga itu bentuk yang dari sananya udah kaku dan stabil. Satu-satunya cara buat mengubah bentuknya ya dengan mematahkan atau meregangkan salah satu sisinya. Oke, tentu aja buat menganalisis struktur yang kelihatannya rumit ini, para insinyur butuh cara biar perhitungannya jadi lebih gampang. Jadi mereka bikin beberapa penyederhanaan. Anggap aja ini kayak semacam aturan main, biar hitungannya jadi lebih mudah tapi hasilnya tetap akurat. Jadi ada dua aturan main utamanya. Pertama, semua beban, entah itu dari mobil di jembatan atau genteng di atap, dianggap cuma bekerja di titik sambungannya aja, nggak di tengah-tengah batang. Aturan kedua, sambungannya itu sendiri dianggap kayak engsel yang mulus atau pin. Jadi setiap batang itu seolah-olah bisa berputar bebas di sambungannya. Kenapa ini penting? Karena dengan asumsi ini, artinya gaya di dalam batang itu cuma ada dua kemungkinan, ditarik atau ditekan, nggak ada gaya bengkok yang bikin hitungan jadi super ribet. Kalau kita lihat di dunia nyata, sambungannya kan rumit ya. Bisa pakai plat baja, banyak baut, atau pin yang gede banget. Tapi, untuk keperluan analisis dan perhitungan, semua kerumitan itu disederhanakan jadi satu titik sambungan pin yang ideal. Dan cara ini ternyata sangat efektif. Oke, kita udah tahu bentuk rahasianya itu segitiga, dan kita juga udah tahu aturan mainnya. Sekarang saatnya kita jadi detektif. Di bagian ini kita bakal coba mengungkap gaya-gaya tak kasat mata yang bekerja di dalam setiap batang dari rangka ini. Nah, gara-gara aturan main yang tadi, setiap batang di dalam rangka ini cuma bisa ngalamin satu dari dua jenis gaya. Pertama, tarikan. Ini gaya yang seolah-olah mau meregangkan batangnya, kayak kita narik tali. Kedua, tekanan. Ini gaya yang mau memendekkan atau menekan batangnya, kayak kita nekan pegas. Jadi cuma ada dua itu, ditarik atau ditekan. Simple. Terus gimana cara insinyur tahu batang mana yang ditarik dan mana yang ditekan? Mereka pakai metode yang disebut metode sambungan. Logikanya sebenarnya sederhana banget. Kalau seluruh struktur, entah itu jembatan atau atap, dalam keadaan diam dan stabil, artinya ya setiap titik sambungan di dalamnya juga harus diam dan stabil. Semuanya harus seimbang. Prosesnya sendiri itu metodis banget.
Mirip kayak mecahin teka-teki, satu persatu. Caranya, kita mulai dari satu titik sambungan. Terus kita gambar semua gaya yang ada di situ. Lalu pakai hukum fisika dasar, kita seimbangin gaya-gaya yang ke kanan-kiri dan ke atas bawah. Dari situ kita bisa tahu gaya yang belum kita ketahui. Udah beres satu sambungan, lanjut ke sambungan berikutnya. Gitu terus sampai semua gaya ketahuan. Biar lebih kebayang, yuk kita coba pakai contoh sederhana ini. Kita punya rangka segitiga, terus ada gaya 500 Newton yang mendorong ke kanan, tepat di sambungan B. Pertanyaannya, apa yang terjadi di dalam batang BA dan batang BC? Oke, kita fokus ke sambungan B. Ada gaya 500 Newton, dorong ke kanan. Nah, supaya sambungan B ini nggak gerak, harus ada yang ngelawan kan? Disinilah batang BC berperan. Dia harus ngasih gaya dorong ke arah kiri buat ngelawan. Nah, gaya dorong ini yang kita sebut tekanan. Tapi, karena batang BC miring, gaya dorongnya itu punya komponen ke bawah juga. Biar seimbang, batang BA harus narik ke atas. Gaya tarik inilah yang kita sebut tarikan. Nah, setelah proses yang sama kita ulang di semua sambungan, akhirnya kita dapat deh peta gaya yang lengkap. Kita jadi tahu persis batang mana yang ketarik, batang mana yang ketekan, dan seberapa besar gayanya. Dan inilah kuncinya. Dengan tahu gaya-gaya tak kasat mata ini, insinyur bisa nentuin ukuran dan bahan yang pas buat setiap batang. Jadi bisa dipastikan seluruh strukturnya kuat dan aman. Tapi, muncul pertanyaan menarik nih. Mungkin nggak sih ada bagian dari struktur itu yang ternyata nggak kerja apa-apa? Nggak nahan beban sama sekali? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba deh perhatikan batang-batang ini. Dalam kondisi beban yang sekarang, mereka ini disebut elemen gaya nol. Artinya, mereka nggak ngalamin tarikan atau tekanan sama sekali. Terus ngapain dipasang? Nah, mereka ini ada buat jaga stabilitas. Bayangin pas lagi dibangun, atau pas ada angin kenceng dari samping. Beban bisa aja datang dari arah yang nggak terduga. Nah, di saat-saat itulah, batang-batang ini baru mulai kerja. Anggap aja mereka ini kayak pemain cadangan yang siap sedia kalau dibutuhkan. Oke, tadi kita udah ngintip detail-detail kecilnya. Sekarang, yuk kita zoom out lagi, kembali ke gambaran besarnya. Kita lihat gimana pemahaman soal gaya-gaya kecil ini bisa bikin para insinyur membangun struktur-struktur raksasa di dunia kita. Jadi, dengan ngerti gimana perilaku setiap sambungan dan setiap batang, para insinyur bisa dengan pede merancang dan membangun struktur yang masif tapi tetap efisien, kayak jembatan penyeberangan ini. Hasilnya, struktur yang kuat, ringan, dan bisa melakukan hal-hal luar biasa. Dan itu semua berkat kekuatan dari sebuah bentuk sederhana, segitiga. Jadi, besok-besok nih, kalau Anda lagi lewat jembatan, lihat menara SUTT, atau bahkan pas lagi lihat atap gedung, coba deh perhatiin lebih detail. Sekarang kan Anda udah tahu rahasia segitiga. Kira-kira kerangka tersembunyi apa lagi nih bakal Anda temuin di sekitar Anda? Siap-siap aja kaget, karena ternyata kerangka-kerangka kuat ini ada di mana-mana, diam-diam menopang dunia kita.